Bagaimana dimanapun Anda berada malam hari ini di hari Kamis malam Jumat kita akan bersama di Mimbar Agama Islam dan kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Nur Muhammad Basit SPD tentang satu topiknya yaitu manusia terbaik menurut pandangan agama. Dari studi kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pendengar setia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia hingga pada hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keafiatan kepada kita, yang mana sehat ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang selalu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ulama besar yang ada di Mesir bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ketika didatangi satu orang dan orang tersebut bertanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau bertanya, "Ya Syekh, ma hiya ni'matul a'la?" Apa nikmat yang paling tinggi itu wahai Syekh? Dan ternyata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab bahwa nikmat yang paling tinggi bukanlah harta. Nikmat yang paling tinggi bukanlah pangkat dan jabatan. Nikmat yang paling tinggi juga bukanlah mobil yang mewah, rumah yang megah, ataupun tanah yang luas. Namun dengan tegas Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab nikmat yang paling tinggi adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Maka kalau hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, hari ini kita masih diberikan keafiatan oleh Allah, sehingga tidur kita terasa nyenyak, makan kita terasa enak, ibadah kita terasa nyaman, maka patut sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam akan senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, An-Nabil Akram Ar-Rasulul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab kalau beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para pendengar setia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik yang kalau lihat
yang kalau kita lihat dari pandangan manusia, maka pastilah manusia akan menjawab bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang paling banyak uangnya. Kalau kita lihat dari pandangan manusia, maka manusia akan menjawab bahwa manusia yang paling terbaik mungkin mereka yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Mungkin juga yang paling megah rumahnya, yang paling banyak hartanya. Namun ternyata dalam pandangan agama, sebanyak apapun harta, seberlimpah apapun uang, semegah apapun rumah, semewah apapun mobil, bahkan seluas apapun tanah dan setinggi apapun jabatan, belum bisa kita sampaikan, belum bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan ukuran untuk menjadi hamba dan manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sampaikan dengan begitu tegas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Maka kalau kita diamanahkan, dititipi oleh Allah untuk mempunyai harta yang banyak, harta yang banyak tersebut baru bisa dikatakan bermanfaat, baru bisa dikatakan baik tatkala harta itu kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid butuh ambal, kita keluarkan harta kita belikan ambal, kita sumbangkan kepada masjid yang membutuhkannya. Masjid mau merenovasi, pasirnya kurang, semennya kurang, bahan-bahan materialnya kurang, kita keluarkan, kita ambil harta kita, simpanan kita, lalu kita belikan bahan-bahan material, bahan-bahan bangunan sehingga masjid tersebut bisa direnovasi. Maka ini adalah hal yang bermanfaat. Ataupun di sekitar kita atau mungkin tetangga kita, yang mana mungkin di sekitar kita ini makannya terasa susah, hidupnya terasa tidak enak, lalu kita bantu, kita berikan uang, kita berikan makan sehingga mereka bisa makan, sehingga mereka bisa tertawa karena makanannya ada, karena perutnya juga kenyang. Maka ini hal yang sangat bermanfaat. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Dia gunakan hartanya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan pangkat dan jabatannya, punya pangkat yang tinggi, punya kekuasaan. Dia gunakan penanya, dia gunakan kebijakannya, dia gunakan aturannya, dia gunakan tanda tangannya untuk berbuat manfaat. Dia buat aturan-aturan yang luar biasa. Dia buat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Dia buat tanda tangannya, suatu tanda tangan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka ini adalah pangkat dan jabatan yang luar biasa. Pangkat dan jabatan yang sangat bermanfaat untuk umat, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau kita punya mobil tidak akan terasa manfaat. Apalagi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Mobil tersebut baru bisa bermanfaat tatkala kita gunakan untuk beribadah, tatkala kita bawa ke masjid, tatkala mengantarkan kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mobil yang bermanfaat adalah mobil yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta yang bermanfaat adalah harta yang kita gunakan untuk beribadah di jalan Allah. Pangkat dan jabatan yang bermanfaat adalah pangkat dan jabatan yang menolong kita untuk berbuat baik demi agama Allah.
Dan hidup yang bermanfaat pastinya hidup yang membuat kita untuk selalu semangat berbuat baik, untuk selalu semangat beribadah kepada Allah, maka inilah hidup yang bermanfaat. Yang kedua, selain daripada memberi kebermanfaatan kepada manusia, kepada agama Allah, manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menyelamatkan mulutnya, mereka yang menyelamatkan tangannya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah tegaskan di dalam hadisnya yang luar biasa, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia yaqul khairan, berkata dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Maka Rasul memberikan dua pilihan kepada kita. Jangan sampai mulut ketika berbicara mengucap perkataan yang buruk. Jangan sampai mulut ketika berbicara mengucap perkataan yang jelek, perkataan yang menyakiti hati orang. Rasul memberikan pilihan yang pertama, kalau kita mau berbicara, yaqul khairan, kata Rasul. Maka hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membahagiakan orang lain. Kalaupun tidak bisa berkata baik, tidak bisa memberi ucapan yang menyejukkan hati orang lain, maka Rasul memberikan pilihan yang kedua, auliyasmud, kata Rasul. Maka hendaklah kita lebih baik diam. Maka diam adalah emas. Tatkala mulut kita tidak bisa berkata baik, maka diam adalah emas. Dan ketika kita berbicara yang baik, maka berbicara itu adalah berlian. Maka yang kedua, di antara manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menjaga mulutnya, yang menjaga tangannya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, manusia yang terbaik menurut pandangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang senantiasa menghambakan dirinya, menghambakan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak mereka menghadap Allah dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji yang luar biasa kepada orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, kata Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari setiap permasalahannya. Mungkin masalah kita datang begitu bertubi-tubi, hidup terasa susah, hidup terasa tidak enak. Belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang dua. Belum selesai masalah yang dua, sudah datang masalah yang tiga. Masalah datang silih berganti, masalah datang bertubi-tubi. Jawabannya hanya satu. Mungkin selama ini kita sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita enggan bersujud kepada Allah, tidak mau mengangkat tangan, menengadah berdoa kepada Allah. Maka Allah pun tunjukkan kesombongannya kepada kita yang telah sombong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga-duga. Selama ini mungkin rezeki kita terasa susah sekali. Mencari uang tidak pernah cukup. Mencari uang terasa luar biasa. Tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan kita. Mencari uang juga terasa susah sekali.
Maka jawabannya hanya satu. Mungkin kita belum bertakwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan penghidupan yang baik kepada siapapun yang bertakwa kepada Allah. Kalaupun belum baik, artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang sabar, mengimplementasikan kesabaran di dalam kehidupan yang nyata. Mudah-mudahan dari 3 nasihat yang sudah disampaikan pada pertemuan ini menjadi semangat bagi kita semuanya, menjadi ibarah bagi kita semuanya, dan menjadi pengingat untuk lebih semangat meningkatkan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Al-afu minkum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.